Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 190101070187 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas PPL 1 yang dilakukan secara daring. Pada pembelajaran kali ini yaitu tentang pelajaran 5 Semangat Berpuasa, kelas 3 semester 2 mata pelajaran fikih. Dengan kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, membiasakan perilaku peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan puasa, memahami ketentuan-ketentuan puasa Ramadan, menceritakan pengalaman berpuasa Ramadan. Selanjutnya, penjelasan dari saya mengenai semangat berpuasa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga Allah meridhoi jalan kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Angkat tangannya, lalu tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anissa. Oke, Anissa hadir. Aldia hadir. Adit hadir. Haikal juga hadir. Oke, berarti semua sudah lengkap ya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, coba kalian perhatikan gambar apa yang ada di buku kalian pada halaman 48. Ya, itu adalah gambar sebuah keluarga yang sedang makan sahur. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Apa itu puasa? Puasa, menurut bahasa, artinya menahan diri dari sesuatu. Puasa berasal dari bahasa Arab as-siyam atau shaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui apa itu puasa, sekarang kita lanjutkan dengan syarat sah puasa. Syarat sah puasa yaitu 1. Beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam, puasanya tidak sah. 2. Mumais. Mumais itu artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa diantaranya yaitu yang pertama, orang itu harus berakal. Jadi, orang yang gila, orang yang sakit jiwa tidak wajib melaksanakan puasa. Yang kedua, balik. Jadi, anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi Bu, apakah boleh anak-anak puasa? Jawabannya, boleh. Kenapa? Kenapa kita harus berpuasa ketika masih kecil? Karena itu untuk melatih diri kita nanti, supaya kita terbiasa untuk berpuasa sebelum saat kita sudah balik. Jadi,
tidak apa-apa puasa mulai dari kecil atau mulai dari sekarang, seperti kalian yang masih kecil yang belum balik. Karena itu untuk melatih diri kita agar kita terbiasa. Jadi setelah kita dewasa, ketika kita sudah balik, kita tidak terkejut lagi. Puasa itu menahan diri dari sesuatu hal gitu. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena tua, karena lemah, atau sakit tidak diwajibkan melakukan puasa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, niat. Kalian sudah hafal kan niat puasa Ramadan? Oke, mari kita ulangi bersama-sama supaya kita mengingatnya kembali. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhu sahri ramadana hajihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajibanku di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah rukun puasa yang pertama. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak-anak ibu, sebagai seorang muslim atau orang yang beragama Islam, kita wajib melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah puasa. Dalam puasa ini, Allah memerintahkan langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi jelas, ini adalah perintah Allah langsung dan kita harus sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Dan ini merupakan salah satu rukun iman yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Islam. Sebelumnya, kita sudah mengetahui syarat wajib puasa. Sekarang kita akan membahas sunnah puasa. Hal-hal yang termasuk sunnah puasa adalah: yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita sudah mendengar orang waktunya untuk berbuka puasa, maka kita harus segera berbuka puasa karena itu merupakan sunnah dari puasa. Yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Tadi kita sudah membaca niat puasa, yaitu doa sebelum berpuasa. Sekarang ada yang masih ingat doa sebelum berbuka puasa? Masya Allah, Alhamdulillah kalian masih ingat. Coba sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai Zat yang maha pengasih. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau buah-buahan dan makanan manis lainnya. Biasanya, pada bulan puasa, banyak orang-orang di pinggir jalan yang berjualan takjil, seperti kolak dan lain-lain. Nah, biasanya pada sore hari itu banyak sekali orang-orang umat Islam yang berjalan-jalan untuk membeli takjil karena untuk makanan berbuka puasa, yaitu dengan yang manis-manis. Nah, yang kelima, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang keenam, bersedekah. Dan yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah: 1. Makan dan minum dengan sengaja. Kedua, muntah yang disengaja.
Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, keluar darah haid atau nifas pada perempuan. Yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Yang keenam, berniat untuk membatalkan puasa. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka itu adalah yang pertama, orang yang sakit. Jadi ketika kita sakit dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, kita boleh tidak melakukan puasa. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, perjalanan jauh ini sangat jauh, jadi sehingga kita merasakan lelah, jadi itu tidak memungkinkan kita untuk berpuasa. Jadi kita boleh membatalkannya dengan minum misalnya, karena kita dalam perjalanan jauh, jadi kita akan merasakan haus. Nah, yang ketiga, orang tua yang lemah. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, seperti sudah tua sekali atau nenek, mereka tidak memungkinkan lagi puasa karena daya tahan tubuh mereka sudah tidak sekuat seperti kita yang masih muda ini. Jadi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Yang keempat yaitu orang yang hamil atau menyusui bayi. Jadi untuk orang yang hamil biasanya itu mereka juga tidak kuat berpuasa, atau seperti ibu yang menyusui, karena biasanya ASI yang keluar dari ibu tersebut rasanya berbeda ketika tidak puasa. Jadi kasihan untuk bayinya merasakan ASI yang kurang enak untuk diberikan kepada si bayi. Nah, orang yang boleh tidak berpuasa, mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya yaitu yang pertama, orang yang sakit. Cara menggantinya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan, yaitu namanya mengqadha puasa. Yang kedua yaitu orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, berpuasa di lain hari juga di luar bulan Ramadan, sama seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, orang tua yang lemah. Cara menggantinya yaitu membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Dan yang keempat, orang yang hamil atau menyusui bayi, yang ini juga berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan, atau juga bisa membayar fidyah. Nah, selanjutnya hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Di antara hikmah dan keutamaan puasa Ramadan yaitu yang pertama, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diperintahkannya ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang ketiga yaitu menyehatkan badan. Puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus, memperbaiki kerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Hal itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW, yang artinya berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup kekurangan dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan lapar, sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus, dan lapar. Tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat kita berbuka puasa. Hal ini
menambah rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan, kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin karena kita mengikuti aturan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antaranya berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan lain sebagainya yang merupakan perbuatan buruk yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkannya, seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran. Jadi, dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu puasa dalam bahasa Arab sama dengan as-siyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Syarat sah puasa diantaranya beragama Islam, mumais, suci dari haid dan nifas, dan dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Syarat wajib puasa antara lain berakal, balik, dan kuat untuk berpuasa. Rukun puasa diantaranya niat di malam hari dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Keutamaan puasa Ramadan antara lain melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, menyehatkan badan, menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin dan kaum duafa, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang keji atau perbuatan yang tidak baik untuk yang dapat mengurangi pahala kita selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya dan tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, sebelumnya jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian yang nanti akan Ibu bagikan di WhatsApp grup. Tugas terdiri dari dua, yaitu kelompok dan individu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tetap semangat, jaga iman dan jaga imun. Tetap pakai masker dan jaga jarak ya. Sampai jumpa.